Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Idris Saputra dengan NIM 2024 2024 103 701 11 00 18 dari mata eh, dari mata kuliah K3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah case study review mengenai peran stakeholder dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita kenal sebagai OHS Management. Slide kedua, keselamatan dari kesehatan kerja atau OHS merupakan aspek yang sangat kritis dalam manajemen tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja. Namun seiring berkembangnya teknologi dan perubahan lingkungan kerja yang semakin kompleks, OAS tidak lagi bisa dijadikan secara sederhana. Disinilah peran stakeholder menjadi sangat penting, karena efektivitas sistem OAS sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak terkait. Selanjutnya, adapun tujuan dari review ini ada 4 peran. Mengkaji jurnal internasional terkini seputar OAS. Kedua, mengidentifikasi temuan-temuan kunci dari studi kasus. Ketiga, menganalisis peran stakeholder dalam manajemen OAS. Dan keempat, memahami tantangan serta solusi dalam implementasi OAS di lapangan. Selanjutnya, jurnal pertama yang saya kaji berjudul The Impact of Intrusion 4.0 on Occupational Health and Safety, diterbitkan pada tahun 2024 menggunakan metode Systematic Literature Review. Jurnal ini menganalisis bagaimana teknologi industri 4.0 seperti otomatis, kecerdasan buatan, dan digitalisasi mempengaruhi keselamatan kerja. Selanjutnya, temuan utama cukup mengejutkan. Industri 4.0 justru meningkatkan komplementasi di tempat kerja dan memunculkan risiko baru. Salah satu yang paling menonjol adalah risiko psikososial seperti stres akibat tekanan, beradaptasi dengan teknologi digital. Selain itu, banyak pekerja yang masih kesulitan menyesuaikan diri. Kesimpulannya, sistem OAS baru berevolusi untuk menangani tidak hanya risiko fisik tapi juga risiko kesehatan mental. Selanjutnya, dari jurnal ini ada 2 peran stakeholder yang menonjol: manajemen yang bertanggung jawab mengimplementasikan teknologi sekaligus memastikan kebijakan keselamatan diterapkan, dan pekerja yang harus mampu beradaptasi dengan sistem baru. Kesimpulan analisis jelas, kolaborasi antara kedua pihak ini adalah kunci dalam mengolah risiko-risiko yang bermunculan akibat industri 4.0. Jurnal kedua berjudul Toward an Effective Occupational Health and Safety Culture dari tahun 2022 menggunakan pendekatan kualitas melalui wawancara dengan berbagai stakeholder. Ada 4 temuan kunci dari sini. Pertama, budaya keselamatan sangat dipengaruhi oleh interaksi antar stakeholder. Kedua, yang menarik, penerapan no blame culture, budaya tanpa saling menyalahkan, terbukti mendorong pekerja lebih berani melaporkan insiden. Ketiga, kurangnya langkah-langkah keselamatan proaktif masih menjadi masalah umum. Dan keempat, komunikasi antar stakeholder seringkali tidak memadai. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Selanjutnya, dari jurnal kedua ini teridentifikasi 4 stakeholder kunci manajemen pekerja profesional OHS, dan Serikat Pekerja Analisis menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka di antara mereka adalah fondasi utama untuk membangun budaya keselamatan yang efektif. Selanjutnya, secara keseluruhan ada 5 stakeholder dalam OHS. Mari kita lihat peran-peran masing-masing. Sama, ada manajemen, berperan menyusun kebijakan, menyediakan sumber daya, dan
memastikan kepatuhan pekerja. Selanjutnya kedua, pekerja berperan mengikuti prosedur, melakukan budaya, melaporkan bahaya dan aktivitas dalam program keselamatan. Yang ketiga, pemerintah berperan membuat regulasi yang menekankan hukum keterangan. Selanjutnya kita lanjut langsung ke slide 12. Dari kedua jurnal ini kita bisa melihat bahwa OAS terus berkembang seiring perubahan teknologi. Risiko baru seperti gangguan kesehatan mental dan bahaya digital semakin nyata. Oke, selanjutnya sebagai penutupan ada tiga kesimpulan yang utama yang dapat saya sampaikan. Satu, stakeholder memegang peran yang sangat vital dalam memastikan efektivitas manajemen OS. Dua, kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Oke, selanjutnya yang keempat, di sini kedua jurnal menjadi referensi utama review ini adalah The Impact of Industry 4.0 OAS tahun 2024 dan Toward an Effective OAS Culture tahun 2022. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.